Silakan saudara duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kita mau masukin dalam suatu tema yang baru. Kalau selama sebulan yang lalu kita berbicara tentang live with him, ya. Hidup bersama dengan dia. Hidup bersama dengan dia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidup bersama, ya. Tetapi saat ini kita masuk dalam tema dwell in me and I dwell in you. Ya. Ini merupakan suatu jenjang yang lebih lagi, ya, level yang lebih lagi naik. Tidak hanya live with him, tapi dwell in me and I dwell in you. Ya. Kalau kita berkata live with him, itu kita berkata kita hidup bersama dengan dia. Ini suatu statement daripada kita. Kita mau hidup bersama dengan dia. Kita mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika tema dwell in me and I dwell in you, itu adalah perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tuhan Yesus sendiri yang berkata demikian. Ya. Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Ya. Bukan hanya sekedar live with him. Nah, saudara, perlu saya mengulang sedikit dari kemarin sudah saya sampaikan secara pendahuluan kepada ladies, ya, bahwa live with him ini sangat berbeda dengan dwell in me and I dwell in you. Dua yang berbeda, ada banyak perbedaan sebetulnya sih. Ya, kalau live with him ini bisa dibilang seperti, ya, seperti kita hidup bersama dengan orang tua kita. Ya. Semua pasti pernah jadi anak kecil. Yang tua sekalipun pernah jadi anak kecil. Pasti pernah hidup bersama dengan orang tuanya. Nah, itu dikatakan live with parents, ya. Hidup bersama dengan orang tua. Ya. Demikian juga saya pun saat itu pernah hidup bersama dengan orang tua saya. Ya. Ketika saya hidup bersama dengan orang tua saya, seperti yang kemarin kita bahas bahwa live with him harus mengikuti peraturan daripada Tuhan. Ada banyak peraturan, ada banyak perintah-perintah Tuhan, dan harus memiliki suatu komitmen, ya, memiliki ketaatan, memiliki penghormatan kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Demikian juga ketika saya hidup dengan orang tua saya. Saya harus mengikuti peraturan daripada orang tua saya yang punya rumah saat itu. Dia punya aturan. Jam berapa boleh pergi, jam berapa harus pulang, dia punya aturan. Dan saya sebagai anak harus mengikuti peraturannya. Kalau mau tinggal serumah dengannya harus mengikuti peraturannya. Nah, itu adalah live with him. Live with parents. Hidup bersama. Tetapi dwell in me and I dwell in you. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Kalau kamu tinggal di dalam aku akan tinggal di dalam kamu. Ya, ini masih panjang state-nya, masih panjang. Saya belum bisa sampai yang aku akan tinggal dalam kamu. Sekarang mau saya bedakan dulu, mau supaya saudara tahu bedanya. Kalau live with him itu berbeda dengan dwell in me. Ya. Sekarang banyak orang, ya, yang hidup pasangan anak-anak muda hanya sekedar mau hidup bersama. Ya. Living together. Ya, supaya senang hanya begitu saja, hanya hidup bersama. Ya. Mereka tidak mau terikat di dalam suatu pernikahan. Mereka hanya hidup bersama. Banyak sekali, dan itu bukan di luar, saudara. Sudah sampai di Indonesia. Dan bukannya di Indonesia, sudah sampai di gereja-gereja, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Ada banyak yang hanya sekedar living together, hidup bersama, tidak mau masuk dalam suatu pernikahan. Nah, waktu saya masih hidup bersama dengan orang tua saya harus mengikuti segala peraturan dari orang tua saya. Saya harus taat. Kalau enggak, saya mendapat hukuman. Ada punishment, ada hukuman, ada pukulan yang harus saya terima.
Saya harus hormat kepada orang tua, itu harus. Jadi selama saya hidup bersama dengan orang tua saya, sampai sekitar tahun 2013. Sekalipun saat itu saya sudah bertobat, sudah tahun 2001 saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. 2013 sampai 2012 saya masih tinggal bersama dengan orang tua saya. Dari kecil, dari umur 0. Tapi hal tersebut tidak menjadikan saya tinggal di dalam orang tua saya. Saya hanya hidup bersama, makan bersama, nonton TV bersama, seperti itu bersama, hanya itu aja. Tapi tidak membuat saya tinggal di dalam orang tua saya. Artinya apa? Saya tidak bisa masuk di dalam dia. Terbukti karena apa? Saya melanggar peraturannya. Saya pergi seenaknya sendiri dan akhirnya saya melanggar setiap peraturan yang mereka buat. Saya langgar. Dengan akibatnya adalah saya jatuh dalam dosa. Jadi hidup bersama dengan orang tua saya tidak membuat saya tinggal bersama dengan orang tua saya. Tinggal di dalam. Kalau selama ini saudara hanya hidup bersama Yesus, tidak membuat saudara tinggal di dalam Yesus. Karena ada banyak orang, bahkan yang sudah tua sekalipun, yang sudah lanjut usia, yang sudah pelayanan bertahun-tahun, mereka hanya hidup bersama dengan Yesus. Pelayanan banyak, tapi hanya hidup bersama. Begini, kalau hidup bersama itu seperti ini. Jalani bersama. Bersama dengan Yesus, lakukan perkara besar. Bersama dengan Yesus, lakukan perkara besar. Banyak mujizat terjadi ya. Bersama Yesus ada mujizat, bersama Yesus ada mujizat. Tetapi orang tersebut belum tentu tinggal di dalam Yesus. Ya. Karena untuk tinggal di dalam Yesus ada persyaratannya lagi. Kalau untuk hidup bersama Yesus persyaratannya apa kemarin? Ada komitmen, percaya, setia, taat, dan apa? Hormati Tuhan. Hormati Tuhan, hormati orang tua. Tetapi untuk tinggal di dalam Tuhan, syaratnya lebih lagi saudara. Tidak hanya sekedar komitmen. Saudara aja untuk diajak komitmen sukar sekali. Ya. Kalau saudara sudah bisa seharusnya live with him. Ketika engkau bisa hidup bersama Yesus, engkau bisa naik ke jenjang berikutnya. Yaitu apa? Dwell in him. Atau tinggal di dalam dia. Tinggal di dalam Yesus. Seharusnya demikian. Tetapi banyak sekali yang tidak melanjutkan jenjang tersebut di atas. Karena merasa I'm fine. Aku sudah pelayanan, sudah semuanya. Aku sudah cukup, sudah semuanya. Mereka hanya cuma hidup bersama Yesus, tidak tinggal di dalam Yesus. Apa bedanya? Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar. Nah, Yesus berkata di sini bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Stop. Yesus berkata bahwa I am the true vine. Aku adalah pokok anggur yang benar. The only one, satu. Berarti ada yang lain, tapi yang benar hanya Yesus Kristus. Dan pokok anggur ini ada yang miliki. Pengusahanya siapa? Bapaknya. Bapa yang di surga itu yang memilikinya. Dia yang memilikinya. Dan di dalam pokok anggur ini ada banyak carang-carang. Tahu carang, ranting-ranting. Ya. Dan ranting-ranting ini ya, yang tidak berbuah, ya, yang tidak berbuah akan dipotong. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Dan ranting yang berbuah
justru tambah dibersihkannya. Akan semakin dibersihkannya supaya apa? Lebih banyak berbuah. Ya. Coba ada gambar tentang pohon anggur supaya saudara dapat visualnya. Pohon yang dulu. Yang pertama, gambar yang pertama bukan yang ini. Nah, itu adalah pokok anggur. Ya. Pokok anggur, dia sedang berbuah lebat. Ya. Seperti itu. Ketika ada musim di mana musim dingin, dan dia itu rantingnya itu sudah, buahnya itu sudah dituai semuanya, ya, maka itu akan dibersihkan ranting-rantingnya seperti yang tadi. Gambar yang berikutnya. Nah, ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong. Ya, ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong, tidak ada gunanya dipotong. Sedangkan yang sudah berbuah semakin dibersihkan dengan dipotong, dibersihkan. Ya. Nah, inilah pokok anggur. Ketika nanti dengan kelihatannya sepertinya gundul seperti itu, sepertinya kayaknya mati seperti itu. Tapi justru itu pokok anggur itu hidup. Tapi kalau pokok anggur itu banyak daunnya, nah itu sebetulnya pokok anggur yang mati. Tetapi ketika pokok anggur itu sepertinya gundul seperti itu, dia siap menghasilkan buah yang lebih lebat lagi. Oleh karena itu akan dibersihkan. Oke, cukup. Ya. Dan Tuhan Yesus berkata, setiap ranting itu akan dipotong. Ya. Kalau mau tinggal di dalam Yesus, persyaratan yang pertama adalah kalau kamu tidak berbuah, rantingmu yang tidak berbuah harus dipotong. Potong. Dan kalau yang sudah berbuah harus dibersihkan. Ya. Ketika saya hidup sebelum saya tahun 2001, ya, saya sudah terima Yesus. Ya, di usia 12 tahun saya sudah terima Yesus, saya sudah dibaptis. Saya sudah pelayanan sebagai guru sekolah minggu, sebagai youth, semuanya pelayanan itu. Semuanya saya lakukan, tetapi pada saat itu saya hanya seperti hidup bersama dengan Yesus. Hanya begini aja, hidup bersama Yesus terus begini. Apa aturan? Ya lakukan ini, ya lakukan begitu saja. Ya. Saya tidak tinggal di dalam Dia. Sehingga suatu saat di dalam langkah saya, ini sekarang gampang sekali saya diseret. Gampang sekali saya terseret oleh dosa. Gampang sekali saya terseret oleh iblis. Sehingga saya keluar dari garisnya Tuhan. Dan saya jatuh dalam dosa. Ya, banyak dosa yang saya lakukan. Dosa yang, dosa perzinahan, dosa segala macam. Merokok, pokoknya hidup bebas. Itu saya lakukan semuanya seperti itu. Karena saya keluar dari garis peraturan Tuhan. Walaupun hidup bersama Dia, walaupun saya baca Alkitab setiap hari, tapi saya dengan merokok. Hafal itu Alkitab, tapi hidup seperti itu. Nah, dengan seperti itu saya bisa berkata, kamu Kristen? Ya, saya Kristen. Kamu sudah terima Tuhan Yesus? Ya, saya sudah terima Tuhan Yesus. So, saya berkata demikian kepada setiap orang. Tetapi kenyataan di mata Tuhan, saya tidak tinggal di dalam Dia. Saya hanya hidup bersama dengan Dia. Ketika enak, oh terima kasih Tuhan dapat berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tapi giliran ada masalah, langsung mau komplain. Kenapa Tuhan terjadi? Kenapa kau harus begini? Kenapa saya harus ngalami ini? Kenapa Tuhan? Nah, itu adalah sifat karakter ketika kita hanya hidup bersama dengan Yesus. Ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang melayang. Kalau ada berkat, oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, thank you Lord Jesus, thank you. Tapi giliran ada masalah langsung, kenapa Tuhan terjadi? Kenapa aku harus ngalami ini? Kurang apa aku tuh? Kurang apa? Begitu terus. Kurang ajar, memang. Saya kurang ajar terhadap Tuhan karena saya tidak hormat kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa hormat kepada Tuhan ketika saya tidak hormat kepada orang tua?
saya tidak akan bisa menghormati Tuhan. Pada saat itu saya tidak menghormati orang tua saya. Sampai akhirnya Tuhan bawa kembali. Karena Tuhan begitu mengasihi saya. Untuk apa? Untuk banyak pekerjaan Dia yang harus saya lakukan. Dia memanggil saya dan akhirnya saya bertobat. Dan bukan hanya sekedar waktu itu langsung live with Him aja, tapi Dia sekarang kamu harus tinggal di dalam aku. Loh, kan sudah cukup Tuhan. Aku kan sudah melayani, sudah ini, sudah. Tidak. Saya mau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Dan syaratnya adalah harus dibersihkan, harus dipotong. Setiap ranting-ranting dalam kehidupan saya yang tidak berguna, dipotongnya. Hubungan-hubungan yang tidak ada gunanya dipotong semua. Teman-teman yang tidak berguna dipotong. Segala relasi-relasi yang tidak ada gunanya dipotong semua, dibersihkan. Dan saya diambilnya sendiri bersama Yesus. Dan dikembalikan ke tempat dari mana saya pergi. Yaitu saya pergi dari rumah orang tua saya. Dan saya dikembalikan lagi ke rumah orang tua saya. Di situ di rumah orang tua saya dibersihkan lagi. Memang di situ saya bisa berbuah. Saya sering memberikan penghasilan saya semua saya berikan kepada keluarga. Hanya ranting itu, yaitu ketika saya dengan orang tua saya, itu yang tidak dipotong. Tapi ranting hubungan saya dengan orang lain, semua teman, relasi semua, bahkan saudara, keluarga atau siapa lagi itu dipotongnya. Tetapi hubungan ranting saya dengan orang tua tidak dipotong. Tetapi justru dibersihkan. Dibersihkan. Tuhan Yesus berkata, yang berbuah semakin akan dibersihkan supaya menjadi berbuah semakin banyak lagi. Hubungan saya dengan orang tua saya dibersihkan. Dengan Tuhan menyadarkan bahwa biar bagaimanapun juga, yang menurut saya orang tua saya jelek, yang menurut saya orang tua saya nggak ada artinya, yang menurut saya orang tua saya apa sih orang tua kuno. Tapi Tuhan sudah ciptakan saya melalui orang tua saya. Dan saya harus menghormati orang tua saya. Harus tunduk kepada orang tua saya. Dengan ketika saya menghormati orang tua saya dan tunduk kepada orang tua saya, mulailah proses itu dibersihkan semuanya. Segala hal-hal, segala sesuatu saya mulai dilepaskan. Ikatan-ikatan dengan iblis dilepaskan semuanya. Segala kecanduan-kecanduan itu mulai dilepaskan semuanya. Harus ada pelepasan. Dipotong semuanya, dilepaskan, dibersihkan. Supaya berbuah. Nah, kalau kamu mau tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, kamu harus bersih. Persyaratannya adalah, kalau saudara mau tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara harus bersih. Bukan hanya taat kepada perintah, bukan hanya melayani, bukan hanya menerima Yesus Kristus, tapi nanti saudara masuk lagi, saudara akan dibersihkan. Lalu bagaimana kalau saya hanya sekedar saya cuma mau terima Yesus saja? Enggak apa, terima Yesus, nanti setelah itu Tuhan akan membersihkan dirimu. Ketika saat itu saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan membersihkan. Nah, Tuhan sendiri yang membersihkannya itu. Tuhan yang melepaskan segala kecanduan-kecanduan saya. Tuhan yang melepaskan segala keterikatan kita dengan iblis. Ya. Kita lanjutkan di ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara mau berkembang, saudara mau berbuah, saudara harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Bukan hidup bersama saja, bukan hidup bersama dengan Dia saja, tapi engkau harus tinggal di dalamnya. Dan sampai nanti Yesus bisa tinggal di dalammu. Untuk bisa tinggal di dalam Yesus, kita harus dilepaskan, saudara.
Disinilah terjadi pelepasan-pelepasan itu. Setiap dari orang semua yang percaya Yesus, yang mau tinggal kepada Yesus, harus mengalami pelepasan. Hamba Tuhan harus mengalami pelepasan. Tidak bisa tanpa pelepasan. Oh, Tuhan yang kemas. Tidak. Tuhan akan memakai hambanya untuk melepaskan itu semuanya. Harus ada pelepasan. Ya. Sekecil apapun benang yang mengikatmu, itu adalah ikatan iblis. Dan itu harus dilepaskan. Ketika Tuhan membangkitkan Lazarus yang mati, ya, Dia berkata, Lazarus bangkit, keluarlah. Dan dia keluar. Tapi dengan tubuh yang masih terikat, saudara. Seharusnya Yesus mungkin bisa ketika berkata, Lazarus bangkitlah. Lalu Lazarus langsung lari seperti itu dengan tubuh yang sudah tidak terikat. Bisakah? Bisa. Tetapi memang Tuhan mau murid-muridnya itu yang lain yang melepaskan Lazarus dari ikatan tersebut. Setiap manusia bisa menolong orang lain untuk melepaskan ikatannya. Itu yang Tuhan maui. Kita tidak bisa melepaskan ikatan kita sendiri, kecuali pilihan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tetapi tetap Tuhan akan mengutus hambanya untuk melepaskannya. Rasul Paulus pun yang melepaskan dari butanya, yang mendoakan dia adalah Ananias. Saya pun ada hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk melepaskan ikatan-ikatan saya. Setiap orang harus. Dan jangan anggap, oh saya sudah dilepaskan ketika saya terima Yesus, saya sudah dilepaskan. Tidak, engkau belum dilepaskan. Engkau terima Yesus, engkau dibebaskan dari dosa keturunan. Keturunan dari Adam dan Hawa. Tetapi selama engkau hidup, engkau melakukan banyak perbuatan-perbuatan. Itu harus dilepaskan. Itu harus didoakan lagi. Tidak langsung, oh sudah bebas. Bebas memang. Darah Yesus luar biasa. Dia menghapuskan dosamu. Tetapi ada ikatan iblis yang tetap harus dilepaskan. Karena ketika kita berdosa, karena ketika kita melakukan sifatnya dia, itu dia mengikat kita. Ketika engkau sombong, itu iblis sedang mengikat kamu, Freddy. Ya, tanpa kau sadari, iblis mengikat kamu bertahun-tahun. Ya. Dan kalau kamu tidak mau dilepaskan, dia akan semakin mengikat kamu. Tanpa kau sadari, ketika engkau iri, iblis mengikat kamu. Karena sombong dan iri itu adalah karakter daripada iblis. Dan ketika engkau hanya, oh Tuhan ampuni aku Tuhan. Mengaku di hadapan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Ampuni aku Tuhan. Tuhan mengampuni? Yes, Tuhan mengampuni. Tetapi kalau engkau tidak berani mengakuinya, itu sama ketika engkau menyimpan iblis ini masuk di dalam kamarmu yang tertutup. Dan dia tidur ya di situ ya, tenang ya di situ. Suatu saat muncul lagi kesombongan. Suatu saat muncul lagi iri hati. Suatu saat muncul lagi rasa minder. Suatu saat muncul lagi hasrat untuk mengingini sesuatu. Karena apa? Sifatnya dia tidak engkau expose, tapi engkau simpan di dalam. Udah, pokoknya aku udah minta ampun sama Tuhan. Gak perlu di hadapan hamba Tuhan ngapain, bikin malu. Gak perlu. Tidak bisa. Dosa harus di-expose. Selama sifat-sifat iblis belum dibongkar keluar dan disimpan dalam-dalam. Apalagi dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, dosa apa saja, percabulan semuanya. Kayaknya malu kalau diekspos. Kayaknya gimana? Diam, pokoknya aku udah minta ampun kok. Ayo siapa yang mau bertobat, mengaku dirinya, maju semua dan berkata, Tuhan ampuni aku, ampuni aku. Diam. Nah, ketika engkau tidak berani mengekspos itu, dia sedang tidur di kamarmu yang paling bawah, di gudangmu yang paling bawah. Kamu tidurkan di situ.
dia belum keluar dari kamu. Dan itu akan terus mengejar kamu, mengejar hidupmu. Sehingga apa? Hari ini haleluya, puji Tuhan. Oh, luar biasa ya hadirat Tuhan yang maha. Begitu pulang sampai rumah ngelihat keadaan ini, halilintar keluar, marah besar semuanya seperti ini. Kenapa? Masih ada di dalam ini. Oh, hari ini semua bisa, oh holy, 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 begitu nyanyi seperti itu. Tapi besoknya ada masalah, keluarlah amarah itu, keluarlah iri hati itu. Jadi apa? Up and down, up and down. Jatuh bangun di lubang yang sama. Berapa kali engkau jatuh di lubang yang sama? Di dosa yang sama. Karena apa? Karena engkau hanya hidup bersama Yesus. You just live together with Jesus. Tapi engkau tidak tinggal di dalamnya. Karena untuk tinggal di dalamnya engkau harus dibersihkan, digosok, dibersihkan, dipotong. Itu sakit saudara kalau dibersihkan, dipotong. Sakit sekali. Tapi itu dibersihkan seperti pokok anggur tadi. Dia dibersihkan sampai gundul. Sepertinya mati. Kalau orang gak mengerti tentang pokok anggur, kalau ngelihat di perkebunan anggur, pokok itu jadi kayak kayu-kayu seperti itu. Oh, kayak mati semua. Tidak. Justru mereka sedang menantikan untuk bisa berbuah, untuk lebih lebat lagi. Pada saat saya dipotong semua relasi saya, hubungan saya dengan semua orang, kayaknya gundul. Kayaknya saya sendiri saja, tidak ada lagi, tidak ada orang lain. Saya dengan Roh Kudus, saya dengan Tuhan saja. Setiap hari begitu. Kayaknya apa sih seperti itu? Gak ada apa-apanya. Kayaknya tenggelam, gak ada apa-apanya. Sampai 12 tahun kemudian. Tahun ke-13 baru Tuhan munculkan buah itu semua. Harus mau dibersihkan. Untuk tinggal di dalam Tuhan Yesus, engkau harus mau dibersihkan. Pembersihannya bagaimana? Yang tahu itu Tuhan Yesus. Yang tahu itu Roh Kudus. Dia menyelidiki hatimu. Masih ada iri hati. Masih ada kecongkakan. Masih ada kesombongan. Masih ada dendam. Masih ada kepahitan. Masih ada keinginan hawa nafsu. Dia yang menyelidiki. Terus menerus dia akan selidiki itu. Dan dia berusaha mencoba Roh Kudus. Mengingatkan engkau lewat firman-firman. Ya, gak tahu di firman yang lain. Tapi pasti Roh Kudus akan mengingatkan engkau tentang dosa. Tentang ikatan iblis. Itu akan mengingatkan terus. Supaya engkau mau apa? Lepas dari ikatan iblis. Dan oleh darah anak domba, dengan kesaksianmu, engkau yang sudah dilepaskan, maka kuasa iblis sudah dijatuhkan semua. Dia tidak akan berkuasa dalam kehidupanmu. Tapi kalau engkau tidak mau dilepaskan, kau arogan, kau pikir kau sudah lepas, kau pikir kau sudah hebat. Firman Tuhan berkata, hati-hati loh kalau orang merasa dirinya sudah kokoh, sudah hebat, engkau akan jatuh. Jadi Tuhan ini ketika dia mau mengajak kita tinggal di dalam dia, dia dengan sengaja memotong kita, dia dengan sengaja membersihkan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak tinggal di dalam iblis, tapi tinggal di dalam dia. Tapi untuk tinggal di dalam dia, kalau masih ada iblis, tidak akan bisa. Karena apa? Dia kudus. Iblis walaupun hanya segini, hanya seutas tali kecil atau rambut, tapi itu mengikat, mungkin hanya jari kelingkingmu diikat, tapi itu sudah merupakan suatu ikatan. Dan dia pun tidak akan mengizinkan engkau tinggal di dalam Yesus. Berusaha supaya engkau tidak dilepaskan. Cek aja, kalau orang tidak mau dilepaskan, berarti iblis sedang menggandoli orang itu untuk tidak keluar dari ikatannya. Karena iblis senang sekali mengikat saudara. Selama saudara just live together with Jesus, selama engkau hidup bersama dengan Yesus, it's okay. Semua dibiarkan semuanya.
Bahkan penginjilan dibuat besar-besaran. Biarkan semua orang menerima Yesus, terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus. As long that they only live with Him. Sejak mereka hanya hidup bersama saja. It's okay. Tapi kalau mulai masuk tinggal di dalamnya, ini dia mulai apa? Memberontak. Mulai jangan. Ngapain kamu harus dilepaskan? Ngapain kamu harus dibersihkan? Kamu sudah bersih kok. Tadi firmannya juga berkata, oleh firman kamu sudah bersih. Betul. Tapi kalau kamu selama tinggal dalam firman itu, kalau kamu tidak tinggal dalam firman, kamu gak bersih lagi, kotor lagi. Mulai iblis, ngapain kamu harus dilepaskan? Ngapain kamu harus dibersihkan? Kamu tahu sudah bersih, sudah bertahun-tahun kamu melayani Tuhan sebagai pendoa, sudah bertahun-tahun kamu melayani Tuhan sebagai pendeta, menginjilan kemana-mana, kamu sudah bersih. Tidak. As long that you live in Jesus, in His word. Tapi tidak mungkin ada kesombonganmu, yaitu dari iblis, yang membuat engkau apa? Tidak mau tinggal di dalam firman-Nya. Dwell in me and I dwell in you. Saudara harus mau dibersihkan. Ya. Memang pembersihan itu sakit, saudara. Tidak ada yang namanya dibersihkan gak sakit. Ya. Apalagi digosok, apalagi dipotong. Ketika engkau dipotong, carangmu, cabang-cabangmu dipotong semua, sakit, saudara. Tapi pokok anggur itu dia harus gundul supaya dia bisa berbuah lebat. Kalau dia berdaun lebat, dia tidak akan bisa berbuah. Ya. Banyak orang hanya hidup bersama Yesus, itu daunnya lebat banget. Daunnya lebat. Oh, rimbun kayaknya daunnya. Oh, banyak pelayanan, banyak. Wah, kalau selalu kok doa, wah ini daunnya lebat. Tapi coba lihat, ada buahnya nggak? Nggak ada. Kalau anggur itu, kalau daun lebat tidak akan bisa berbuah. Makanya dia harus dikunting, dibersihkan. Semakin dia gundul, semakin dia akan berbuah. Karena apa? Dia tinggal di dalam pokok anggur. Selama carang itu tinggal di dalam pokoknya, pasti carang itu bisa berbuah. Ya, itu adalah makanya Yesus berkata, aku adalah pokok anggur. Di sini dia menyampaikan bahwa dia adalah pokok anggur. Dia bukan berkata, aku adalah pohon mangga. Bukan. Aku adalah pohon pisang. Tidak. But I am the true vine. Aku adalah pokok anggur. Karena sifat dan karakternya itu seperti itu. Harus dibersihkan. Dan carang ini harus nempel, harus masuk tinggal dengan pokoknya. Nanti ada carang yang liar itu yang dibersihkan. Carang-carang yang liar itu yang dibersihkan. Carang itu harus tinggal di dalam pokok anggurnya. Mendapat supply yang sama dari pokok anggurnya ini. Bukan cari sendiri. Bukan cari firman sendiri. Bukan cari makan sendiri, tapi harus tinggal di dalam pokok anggur itu. Dapat firman dari sumber yang sama, yaitu firman daripada Allah Bapa. Selama tinggal di dalam pokok anggur itu, maka engkau baru akan berbuah. Belum menuju ke sana, baru saya mau menyampaikan bahwa ada perbedaan live with Him dengan tema yang sekarang adalah dwell in me and I dwell in you. Untuk bisa dwell in me, tinggal di dalam Yesus, itu permintaan Tuhan Yesus loh. Itu perkataan Tuhan Yesus. Persyaratannya adalah kamu harus mau dipotong. Kamu harus mau dibersihkan. Harus mau dilepaskan. Ya. Pelepasan itu bukan hanya sekedar, oh aku mengaku dosa. Seperti ada beberapa orang yang datang ke Romo mengaku dosa seperti itu. Oh ya gitu aja, aku melakukan dosa ini, melakukan ini, ya sudah gini dia, kamu diampuni. Tidak, pelepasan bukan seperti itu. Ada next levelnya, ada next fasenya. Kalau hanya sekedar minta ampun begitu saja, saudara sendiri meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi
Kalau engkau sendiri aja minta ampun, Tuhan ampuni aku, yes, engkau sudah diampuni. Tetapi dosa itu tetap ada spirit yang mengikat di dalammu. Nah, itu yang harus dilepaskan. Siapa? Melalui Roh Kudus. Ada di mana? Sebagai hambanya yang diutus melepaskannya. Kita buka di dalam Lukas 4. Ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ya, ini loh bukti bahwa perjanjian lama tetap ada di perjanjian baru. Siapa yang tidak percaya? Siapa yang menentang kalau sekarang tidak perlu perjanjian lama? Inilah buktinya bahwa Yesus sendiri membuka kitab perjanjian lama. Ya, jangan pikir kalau sekarang ini zaman anugerah. Ini sudah ada zaman anugerah di zaman apa? Nabi Yesaya, tahun rahmat Tuhan itu adalah zaman anugerah. Tapi itu tidak akan terjadi sebelum Yesus datang. Dan Yesus yang menyampaikan, sekarang ini genaplah nas yang kau dengar itu. Artinya Yesus datang untuk mengenapi firman Tuhan, mengenapi segala firman yang terjadi ada di perjanjian lama. Bukan berarti perjanjian lama tidak ada. Itu sesat, itu salah. Dan jangan kau dengarkan ajaran kayak gitu. Sampai di akhir kitab Wahyu tetap ada kitab perjanjian lama. Yesus tidak pernah meniadakan kitab perjanjian lama, tapi dia datang mengenapi. Ya Pak, mengenapi. Ya, tahu ya, Yesus mengenapi. Ingat itu, bukan meniadakan, tetapi dia mengenapi. Dan bukan hanya tahun ini dengan tahun yang rahmat Tuhan yang luar biasa, tapi dia mengenap. Dia mengatakan apa? Membebaskan orang-orang yang tertindas. Berarti dia harus melepaskan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terikat. Dia, yaitu Roh Kudus yang mengurapi dia, yang membebaskan. Harus ada pelepasan di dalam setiap orang. Ya. Jadi Tuhan bukan meniadakan hukum Taurat, perjanjian lama. Keselamatan itu selamanya, tidak berhenti. Kalau kamu cuma berhenti terima Yesus saja, dan kamu tidak mengerjakan keselamatan itu, kamu berhenti, kamu habis. Tapi keselamatan itu harus terus dikerjakan, harus terus ada dalam kehidupanmu. Selama engkau tinggal di dalam Yesus, maka engkau tetap menerima keselamatan itu. Untuk bisa tinggal di dalam Yesus, engkau harus dilepaskan, dibersihkan, dibebaskan. Membebaskan orang-orang tawanan. Saudara, kita ini orang-orang tawanan iblis. Saudara punya kebiasaan sifat-sifat iblis. Engkau tawanan iblis. Engkau punya sifat sombong, punya sifat iri. Itu tawanan iblis, ikatan dari iblis. Nah, itu yang akan dibebaskan oleh Yesus Kristus. Tetapi itu membebasannya apa? Dengan apa? Digunting, dibersihkan, dibersihkan. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia sudah mengerjakan keselamatan itu. Kita
terhisap dosa dari nenek moyang. Nah, kutuk itulah sudah dipatahkan dari kita. Amin. Tapi kejadiannya, kehidupan kita dari umur 0 sampai sekarang, engkau melakukan dosa tidak? Coba saya mau minta, siapa yang tidak melakukan dosa angkat tangan? Dari umur 0 sampai sekarang tidak pernah melakukan dosa, angkat tangan. Semua melakukan dosa. Dosa apa? Aku nggak membunuh. Ya, saudara nggak membunuh. Tapi semua di sini siapa yang pernah tidak berbohong? Angkat tangan. Tidak ada. Semua bohong, pendeta semua bohong. Berani bohong, pernah bohong. Pernah bohong. Dan mungkin barusan bohong atau gimana. Pernah, pokoknya pernah bohong. Ya. Jadi artinya apa? Kita semua ini dosa. Tawanan iblis. Terikat. Nah, dengan dosa yang kita mengikat kita ini. Ya saudara. Darah Yesus menyelamatkan kita. Kita percaya Yesus. Kita beroleh kasih karunia. Kita beroleh keselamatan. Tapi kita harus ada orang yang mau melepaskan ikatan ini semua. Lazarus keluarlah. Hidup kan? Betul? Hidup? Tapi kenapa Yesus berkata, sekarang bukakan ikatannya mereka. Ikatannya dia. Yesus yang memberikan kehidupan itu. Tapi murid-murid ini disuruh membuka ikatan-ikatan. Saudara menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan sudah mengutus hamba-hambanya untuk melepaskan setiap orang dari ikatan. Seperti ini yang dikatakan dibaca di kitab Nabi Yesaya. Ketika roh Tuhan mengurapi hambanya, mengurapi Yesus, mengurapi murid-muridnya. Itu untuk memberitakan terus ya, kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang yang tertawan. Kepada orang-orang buta. Gak tahu buta, gak tahu jalan. Nah ini dicelekkan. Selama hidup kita ini kita buta. Gak tahu yang mana yang benar, gak tahu mana yang jahat, mana yang salah. Buta. Nah ini dibukakan sehingga kita tahu, oh ini kebenaran. Loh inilah pokok anggur yang benar. Inilah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau tinggal di dalamnya. Nah itu kita dibukakan mata kita, dicelekkan mata kita. Dan siapa yang nyelekan nana? Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus pada saat kita ada di sini, hidup di sini sekarang, Tuhan Yesus sudah di surga. Tetapi Roh Kudus sudah dicurahkan. Nah Roh Kudus ini yang membukakan mata kita, membukakan telinga kita untuk mendengar kabar baik ini. Tentang apa? Tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan, tentang tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu kita dibukakan telinganya oleh Roh Kudus. Tanpa engkau sadari kita ini sedang dibersihkan terus-menerus supaya apa? Bukan hanya sekedar engkau hidup bersama Yesus, tapi engkau untuk tinggal di dalamnya. Masuk tinggal di dalamnya. Tapi kalau engkau gak mau, gak apa-apa. Gak apa-apa, Tuhan gak bakalan maksa. Tuhan tidak akan memaksa orang untuk tinggal di dalamnya. Kamu mau cukup dengan living together, it's okay. Tapi sama halnya dengan orang pasangan. Laki perempuan yang hanya just living together, 7-Eleven. Dapat apa coba? Gak bisa dapat apa-apa. Paling hidup bareng, makan bareng. Punya anak bisa, anak bareng. Tapi nanti anaknya tuh jadi kemana? Bagaimana gak tahu. Dapat apa? Malah kadang-kadang kalau mereka seperti itu banyak adalah hartanya pisah. Harta masing-masing seperti itu. Tetapi kalau masuk dalam pernikahan, dua menjadi satu. Laki dan perempuan jadi satu daging. Menjadi satu. Ada ikatan, ada covenant. Demikian juga kita dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita hanya teman berjalan. Jalan serta Yesus, gitu aja. Jalan sertanya setiap hari begitu saja. Tidak. Tapi Tuhan mau kita ini masuk tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamku. Dan aku akan tinggal di dalammu. Itu lebih, hubungannya lebih intim lagi. Ya, bukan hanya sekedar 7-Eleven, bukan hanya sekedar hidup bersama.
tapi adalah pernikahan anak domba bersama dengan Yesus Kristus, mempelai Kristus ke sana. Tujuannya itu ke sana. Amin. Oleh karena itu saudara, kalau saudara saat ini hanya hidup bersama dengan Yesus saja, mari, belum ada masih ada kesempatan untuk kita mau tinggal bersama dengan Dia, tinggal di dalam Dia. Ya. Hidup bersama Yesus. Ya. Kalau tadi di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-4 berkata, tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Dwell in me and I dwell in you. Live in me and I will live in you. Nah, ini beda lagi. Tadi live with him. Sekarang live in me. Masuk. Live in me and I live in you. Masuk. Berarti ada suatu komunion. Komunion. Ya, komunion. Ada masuk. Ada hubungan intim. Masuk. Dan semua menjadi satu. Menjadi satu. Masuk di dalam Yesus. Dengan ketika kita masuk di dalam Yesus, baru Dia bisa memberikan benih untuk bisa berbuah. Berbuah. Setiap dari kita harus mau dibersihkan. Ya, ketika dibersihkan memang sakit sekali. Sakit sekali. Ya, tetapi kalau kita tidak mau, lebih menyakitkan saudara. Hidup di luar Yesus lebih menyakitkan. Hanya hidup bersama Yesus tidak akan bisa. Harus hidup di dalam Yesus. Kalau di luar Yesus lebih menyakitkan lagi. Lebih sangat menyakitkan. Ya. Jadi oleh karena itu, kalau engkau dibersihkan, ya, izinkan Bapa di surga memurnikan motivasimu. Ya, memurnikan hati kita. Siapa tahu, ya, di dalam ini gak kelihatan saudara. Kelihatannya sih baik, kelihatannya sih wah holy, kelihatannya sih pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi ternyata ada ikatan iblis di dalamnya. Bisakah? Bisa banget. Kelihatannya bahasa rohnya kenceng, pendoa luar biasa, tapi ada ikatan. Bisa banget itu. Kelihatannya khotbahnya wah berapi-api, wah, tapi ada ikatan. Bisa, saudara. Oleh karena itu, beri dirimu untuk mau diselidiki oleh Roh Kudus. Kalau engkau disadarkan, ada sesuatu yang gak benar nih, karakter yang gak benar nih, sifat yang gak benar, ini bukan berasal dari Tuhan. Dan ini membakar ikatan, kamu harus datang kepada hamba Tuhan untuk membukanya semuanya. Kalau itu gerakan itu, saya membuka. Siapa yang mau dilepaskan, siapa yang mau didoakan, saya membuka, saya memberi waktu itu. Untuk apa? Supaya Tuhan lebih membersihkan saudara. Dan saudara lebih berbuah lagi. Berbuah lagi. Berbuah lagi. Amin. Jangan sungkan-sungkan. Jangan ini. Dan kalau ada yang di live streaming, silakan menghubungi kasih kontak itu. Hotline. Saudara yang mau dilepaskan. Saudara memiliki kecanduan atau apapun. Ya, ikatan-ikatan iblis datang kemari ke Menara Doa Jakarta. Saudara akan dilayani. Ya. Enak gak sih jadi orang terikat? Saya pernah jadi orang terikat saudara. Kayaknya enak, tapi gak enak. Kayaknya bebas, tapi terikat. Gak bisa, mau lebih lagi, gak bisa lagi. Kayak ada yang gandolin. Saudara ngerti bahasa gandolin gak? Kayak ada yang gandolin gitu ya, ngerti gak? Apa? Iya, tapi kurang mantap itu. Gandol gitu ya. Jangan naik lagi, jangan. Naik lagi, jangan. Digandol seperti ini. Siapa? Saudara rasakan. Saudara kepengen mau, wah, kok rasanya ada yang menghambat terus. Cek. Iblis sedang mengikat kamu. Kalau itu berdoa itu kayaknya nggak bisa, wah kayak gitu nggak bisa jos keluar gitu. Itu iblis sedang mengikat kamu. Berarti engkau butuh pelepasan. Jangan malu saudara.
Untuk apa saudara malu untuk dilepaskan? Bersukacitalah kalau ada yang mau melepaskan. Seperti Yesus, aku datang untuk memberikan pembebasan kepada orang yang tawanan. Jangan malu. Jangan malu minta tolong orang untuk lepaskan aku dong, tolong. Itu jangan malu. Kalau malu dan gengsi dan sombong, berarti engkau sudah menjadi milik iblis. Waduh, berbahaya. Rugi. Ya. Semua orang, saya buka. Tua, muda, anak-anak tua, muda, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan. Daripada saudara hanya hidup bersama Yesus selama-lamanya, saudara tidak bisa tinggal di dalam Yesus. Saudara harus masuk dalam Yesus. Dan untuk masuk dalam Yesus dibersihkan. Loh, apakah gak cukup sih sekali didoakan? Apa gak cukup sih sekali dilepaskan? Tergantung ikatanmu berapa banyak, saudara. Kalau banyak ikatannya tuh ya gak bisa. Karena itu harus ada butuh fase lagi. Dan itu berbicara apa? Spirit, roh. Dan yang bisa mengidentifikasi adalah Roh Kudus. Ya. Jadi saya membuka, siapa saja yang mau, silakan, jangan malu. Karena apa? Saya sangat rindu orang itu semua itu dibebaskan. Seperti Yesus membacakan kitab itu. Dia mau membebaskan, mau semua orang yang terikat itu bebas. Sehingga ketika engkau berdoa itu langsung jos naik ke atas. Ketika engkau main musik langsung naik menyembah Tuhan. Semua itu langsung naik seperti itu. Tidak ada yang bisa menghalangimu. Karena apa? Engkau sudah di dalam Yesus Kristus. Amin. Apapun, di mana saja, apa yang kau kerjakan, kayaknya ada yang menghalangi, kayaknya ada ini. Nah, lihat ada ikatan yang menarikmu untuk tidak bisa expose, tidak menarikmu tidak bisa naik lebih tinggi lagi. Come on, saudara. Waktunya tinggal sedikit loh. Waktunya Tuhan datang tinggal sedikit. Jangan sia-siakan tahun rahmat Tuhan. Jangan sia-siakan itu yang berkata. Sekarang ini kan zamannya kasih karunia, ya. Jangan sia-siakan kasih karunia juga. Jangan orang yang berkata kasih karunia. Tapi justru kalau kamu tahu ini zaman kasih karunia, beri dirimu dibersihkan. Beri dirimu untuk mau dipotong. Dipotong, semua dipotong. Pasti akan tumbuh. Kalau saudara gak percaya, cukur tuh rambutmu. Kan tumbuh sih. Potong tuh rambut, pasti akan tumbuh. Kalau kita mau dipotong, dibersihkan, pasti akan semakin tumbuh lagi. Semakin tumbuh lagi. Amin. Ya. Jadi kalau mau dwell in me and I dwell in you. Siapa yang mau tinggal dalam Tuhan Yesus? Relakan kau dibersihkan. Sekalipun harus sakit, disikat. Ya, dibongkar. Dosa-dosa masa lalu dibongkar. Dosa yang sudah ditimbun, dibongkar. Kejadian-kejadian yang lalu dibongkar, harus diceritakan. Harus diceritakan. Itu diekspos sehingga iblis itu tidak bisa bergerak lagi. Tapi kalau engkau, aku minta ampun Tuhan di tempat yang tersembunyi. Tuhan dengar. Tuhan mendengar doamu, Tuhan mengampunimu. Ya, tetapi iblis itu masih kau simpan di kamarmu yang terdalam. Nah, seharusnya dia tidak ada tempatnya di dalammu. Iblis jangan kasih tempat di dalammu. Saya ulangi lagi, jangan kasih tempat iblis di dalammu. Keluarkan iblis di dalammu. Keluar, bongkar dia. Dia tidak layak tinggal di dalammu. Amin. Izinkan kau dibersihkan oleh Roh Kudus. Kalau saya hanya hamba Tuhan, saya hanya selangnya saja. I'm only host, selangnya aja. Ketika saya tancapkan saya di keran itu, Roh Kudus itu, dia sendiri yang akan nyemprot kalian, semprot semua dengan air yang bersih. Roh Kudus yang membersihkan. Saya cuma alat, saya cuma host, selang. Tetapi yang membersihkan saudara, yang melepaskan ikatan saudara, hanya Roh Kudus itu sendiri. Saya cuma alat. Ya. Dan bersyukur kalau masih ada orang yang mau. Ya, karena itu menara doa terbuka, membuka hari ini. Sampai sebelum kita masuk di dalam kenaikan Tuhan tanggal 18. Ya, ada waktu di mana kita mau dibersihkan. Supaya ketika itu kenaikan Tuhan dan Roh Kudus dicurahkan, ini bersih, bejanamu ini bersih. Rumah Tuhan ini, bait Allahmu ini bersih. Dan kau akan dicurahkan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Luar biasa sampai meluap. Amin.
Ada waktu sampai tanggal 18. Dalam artian, come on, give yourself, serahkan semuanya. Apapun yang belum pernah kau akui. Oh, aku sudah berdoa kok. Iya, tapi ada saksi enggak? Perlu loh saksi itu. Kalau enggak, iblis itu enggak sah, masih tetap terus nuntut, akan dakwa kamu terus. Ketika kamu mau doa lebih lagi, hei kamu melakukan ini yang dulu kan, kamu ini kan, nah dia akan korek-korek itu di kepalamu seperti itu. Kamu kemarin habis marah-marah sama anakmu, kamu habis marah-marah sama karyawanmu, kamu habis marah-marah habis ini sama istrimu, korek-korek lagi. Ketika kamu menyampaikan firman, dikorek, kamu tadi barusan ngomong apa sama istri? Nah itu apa? Tidak dibuka. Tidak ada saksi. Harus ada saksi yang katakan tok, 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 case close. Nah, engkau tidak berhak lagi iblis tinggal di dalam anak-anak yang sudah menjadi milik Kristus Yesus. Yang bisa menyampaikan hamba Tuhan host ini. Amin. Jadi saudara, mari kita jangan hanya sekedar live with Him. Kita mau dwell in me. Kita mau tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang naik lagi. Belum saya bahas bagaimana Yesus tinggal dalam kita. Itu nanti hari Jumat dan hari Minggu. Sekarang baru gimana kita bisa tinggal di dalam Dia. Kita harus bersih. Ya, amin. Semua mau saudara? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara.